Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Diki setelah mengizinkan kami untuk presentasi dengan judul materi kali ini yaitu komposisi dan nilai gizi susu pada mata kuliah teknologi hasil ternak. Pertama-tama ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kang Alvin Kurniawan dengan nomor MPM 04, ada Ade Iqbal dengan nomor MPM 05, serta ada Ilham Surya Krama dengan nomor akhir MPM 014, Nabila dengan nomor MPM 017, dan saya sendiri dengan nomor MPM 018. Dan ada Kang Noval Hamdi dengan nomor MPM akhir itu 20. Dan Ahmad Fauzan dengan nomor MPM akhir 022, serta Kang Faiz Mujahid Rahmatullah dengan nomor MPM akhir 026. Boleh mungkin Kang dilanjut ke pendahuluan. Kang Alvin, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Lutfi. Jadi seperti yang kita tahu, susu merupakan salah satu bahan pangan alami yang memiliki nilai gizi yang tinggi serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrien untuk manusia. Tentunya sebagai sumber protein hewani, susu mengandung berbagai zat gizi esensial seperti lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia bila dikonsumsi. Boleh di next, Kang? Boleh di next, Kang Ilham? Nah, selanjutnya ada komponen utama susu. Susu merupakan emulsi kompleks yang terdiri dari berbagai komponen nutrien yang penting menurut Guetawace M. Guesas B. dan Mejekal S. pada tahun 2014. Nah, yang pertama komponen utamanya yaitu air, di mana susu ini terdiri paling besar komponennya air sekitar 87%. Yang kedua yaitu laktosa, adalah gula utama dalam susu dengan konsentrasinya sekitar 4,7%. Yang ketiga yaitu lemak berkisar antara 3,5% hingga 4%. Protein dalam susu terdiri sekitar 3,2% dengan 80% berupa kasein dan 20% whey protein. Selanjutnya yang kelima yaitu mineral, menyumbang sekitar 0,7% dari komposisi susu. Susu mengandung vitamin termasuk vitamin yang larut lemak yaitu vitamin A, D, serta vitamin B kompleks dan vitamin C larut air. Selanjutnya itu ada komponen mineral atau bioaktif. Nah, susu juga mengandung komponen mineral atau bioaktif. Itu beberapa komponen itu antara lain ada yang pertama ada enzim. Itu ada enzim laktoperoksidase, itu dengan enzim dengan aktivitas antibakteri bekerja dengan mengkatalisis reaksi antara hidrogen peroksida dan ion tiosinat untuk menghasilkan senyawa antimikroba. Nah, selanjutnya ada enzim lisogim, yaitu enzim yang dapat melindungi tubuh dari infeksi mikroba dengan menghancurkan dinding sel bakteri dari Albari DTK 2020. Yang kedua ada imunoglobulin, yaitu antibodi yang bekerja dalam sistem imun. Itu penting dalam kolostrum, itu susu pertama yang diproduksi setelah lahir, memiliki konsentrasi imunoglobulin yang tinggi. Nah, imunoglobulin ini memberikan kekebalan pasif kepada bayi yang baru lahir, melindungi mereka dari infeksi dan penyakit. Next, kan? Nah, yang ketiga ada laktoferin, hormon dan faktor pertumbuhan. Laktoferin ini merupakan glikoprotein yang memiliki kemampuan mengikat ion besi, yang berarti dapat menghentikan pertumbuhan bakteri yang membutuhkan zat besi. Nah, selain laktoferin, susu juga mengandung hormon dan pertumbuhan dan faktor pertumbuhan seperti EFG dan IGF. Nah, EFG ini dapat merangsang perbaikan kulit dan jaringan saluran pencernaan. Sementara IGF membantu dalam merangsang
proliferasi dan diferensiasi sel yang mendukung pertumbuhan dan regenerasi jaringan tubuh. Boleh di next, Kang? Oke, selanjutnya komposisi suhu pada rumensia besar dan kecil. Untuk contohnya yang pertama ada sapi FH, kambing Sanen, domba Friesian Timur, kerbau sungai, dan kerbau rawa. Mungkin belum dicantumkan. Selanjutnya. Yang pertama sapi Friesian Holstein. Sapi perah FH merupakan jenis sapi perah yang paling banyak dipelihara di Indonesia. Tingkat produksi yang susu yang maksimal ditemukan pada jenis sapi perah ini. Nah, memelihara sapi perah FH dalam kondisi yang baik adalah lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh suhu dan tingkat kelembapan yang tinggi akan menurunkan jumlah susu yang dihasilkan menurut Agraini 2011. Pada tabel ini dicantumkan pada pemeliharaan sapi Fresh Holstein atau FH di dataran rendah dan dataran tinggi. Next. Yang selanjutnya, kambing Sanen. Di Indonesia, kambing Sanen merupakan salah satu kambing yang banyak menghasilkan susu dibandingkan kambing Etawa yang menghasilkan 235 gram susu per ekor per laktaksi menurut Sodik dan Abidin pada tahun 2008. Kambing Sanen menghasilkan 2.695,3 kg per ekor per laktaksi. Untuk kandungan nutrisi dan rataan kandungan kimia susu kambing susu Sanen. Next. Selanjutnya ada domba awasi. Domba awasi adalah jenis yang relatif mudah di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penilaian terhadap kapasitas reproduksi. Hal ini karena kelembapan yang berlebihan di iklim Indonesia yang dapat menyebabkan ternak mengalami stres panas yang dapat mengaruhi reproduksi mereka. Untuk tabel nutrisi pada susu domba awasi bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada kerbau sawah dan kerbau rawa. Kerbau sungai dan kerbau rawa adalah jenis yang berbeda dengan kegunaan berbeda-beda. Produksi susu pun berbeda. Di Sumatera Utara, kerbau sungai dan kerbau rawa memiliki dua tujuan. Kerbau sungai diternakan untuk diambil daging dan susunya, sedangkan kerbau rawa diternakan untuk diambil daging dan tenaganya. Sementara itu, manajemen nutrisi atau pakan ternak dan kemajuan genetik serta lingkungan dapat berkontribusi pada perbedaan antara kerbau di Indonesia dan di negara lain seperti Vietnam dan Mediterania. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saleh pada 2004 bahwa sejumlah faktor termasuk jenis atau spesies ternak dan susunan genetika, pakan ternak atau nutrisi lingkungan dan praktik pemerahannya mempengaruhi jumlah dan kandungan susu yang dihasilkan. Untuk kedua kandungan kerbau dan susu kerbau sungai dan rawa bisa dilihat di samping. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi komposisi dan nilai gizi susu. Yang pertama ada peptida bioaktif dan protein susu. Peptida bioaktif dari protein susu adalah pigmen protein kecil yang memiliki yang memiliki manfaat biologis tertentu untuk tubuh manusia. Susu memiliki potensi sebagai sumber nutrisi yang baik serta menjadi bahan pangan fungsional bagi manusia karena menghasilkan peptida bioaktif yang berdampak positif pada kesehatan menurut Lee et al. 2005. Peptida ini biasanya terbentuk melalui pencernaan, fermentasi, ataupun hidrolisis enzimatik di protein utama dalam susu, seperti kasein ataupun whey. Meskipun peptida ini awalnya merupakan protein yang besar yang tidak aktif, setelah dilepaskan, peptida ini dapat melakukan berbagai aktivitas fisiologis untuk tubuh. Dalam susu, peptida bioaktif memiliki kemampuan untuk menurunkan ketekanan darah ataupun fungsi sebagai anti-hipertensi. Oke, next, Kang. Untuk yang kedua yaitu ada enzim alami dalam susu. Susu secara alami memiliki serangkaian enzim yang secara naluriah kasus peran penting dalam proses biologis dan teknologi pengolahan makanan. Enzim yang biasanya ada pada susu yaitu enzim laktoperin yang secara teknis bukan enzim murni. Laktoperin merupakan zat besi
yang berikatan dengan glikoprotein dari familia transferin yang secara jelas ditemukan pada kolostrum dan ASI mamalia menurut Rangucci et al. 2000. Laktoperin adalah sebuah faktor peritropik melakukan banyak aktivitas biologis termasuk aktivitas mikroba dan perannya sebagai pengatur respon imun. Aktivitas mikroba dari laktoperin terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama yaitu laktoperin mengikat zat besi di lokasi infeksi yang merupakan ion penting bagi pertumbuhan bakteri, memberikan efek bakteriostatik. Dalam mekanisme keduanya, laktoperin berinteraksi langsung dengan berbagai bakteri, virus, jamur di dalam permukaan parasit. Enzim lain yang cukup dikenal dalam susu adalah lipase yang dapat memecah lemak menjadi lemak bebas atau gliserol. Next. Baik, ngomong-ngomong mengenai nilai gizi susu untuk konsumsi manusia, jadi protein terdapat dalam susu tergolong berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu terdiri atas dua jenis protein, yaitu kasein sekitar 80% dan whey sekitar 20%. Yang keduanya mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Yang kedua adalah lemak susu sebagai sumber energi dan pembawa vitamin. Selain sebagai sumber energi, lemak dalam susu berperan sebagai media pengangkut vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, K. Dalam setiap 100 ml susu sapi murni terdapat sekitar 3,25 gram lemak yang mampu menyediakan 60 sampai dengan 70 kalori. Boleh di next kan? Berlanjut ke manfaat kandungan kalsium dan fosfor pada susu ternak. Menurut Hayati Priyatni dan Risna Fauzia pada tahun 2023, kalsium yang terdapat dalam susu merupakan mineral penting yang digunakan tubuh dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Mineral ini memiliki peran utama dalam membangun serta memperbaiki jaringan tulang dan gigi, sekaligus menunjang fungsi sistem saraf, kontraksi otot, pembekuan darah, serta menjaga jantung tetap optimal. Menurut Siti Anissa pada tahun 2024, fosfor merupakan mineral kedua terbanyak setelah kalsium yang penting bagi tubuh manusia. Mineral ini berperan dalam menjaga integritas jaringan tubuh, mendukung fungsi otot, pembentukan sel darah merah, serta proses metabolisme dan berkontribusi terhadap sistem imun. Fosfor juga berfungsi dalam menyediakan energi. Jadi teman-teman, fosfor dan kalsium ini tidak hanya berguna untuk tulang dan gigi saja, tetapi ada manfaat-manfaat lain di dalamnya, seperti itu. Boleh di next kan? Berikutnya, manfaat kandungan vitamin B12 dan B2 pada susu ternak untuk manusia. Salah satu vitamin penting dalam kelompok vitamin B ini adalah vitamin B2 atau riboflavin yang tidak hanya membantu produksi energi, tetapi juga bertindak sebagai antioksidan pelindung sel dari kerusakan oksidatif. Di sisi lain, penelitian dari Ramayulis R. DKK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa vitamin B12 kobalamin berperan penting dalam metabolisme asam propionat oleh bakteri dan pematangan sel darah merah yang mendukung fungsi peredaran darah dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai implikasi teknologi dalam peternakan. Dalam bidang peternakan, implikasi teknologi merujuk pada dampak dan penerapan teknologi yang berpengaruh terhadap efisiensi, produktivitas, kualitas produk, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan sistem peternakan. Penerapan teknologi meliputi inovasi pada bidang genetik, manajemen pakan, sistem pemeliharaan, dan pengolahan hasil ternak. Teknologi yang diterapkan tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperbaiki mutu produk seperti kandungan gizi dalam susu, serta mendukung aspek keamanan pangan. Menurut Putra et al. 2021 dan Nugroho dan Hurtatik 2020. Poin pertama, seleksi genetik untuk ternak dengan kandungan susu yang lebih tinggi. Seleksi genetik merupakan upaya pemeliharaan ternak berdasarkan sifat-sifat unggul yang dapat diturunkan, seperti tingginya kadar lemak dan protein dalam susu.
Melalui pemulihan selektif dapat diperoleh populasi ternak dengan genotip unggul untuk kualitas susu. Misalnya pada sapi perah Friesian Holstein, seleksi terhadap gen Kappa Casein CSN3 telah terbukti meningkatkan kandungan protein susu. Menurut Hartatik et al. 2021, seleksi berbasis genetik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas susu secara berkelanjutan, khususnya pada karakter kuantitatif seperti lemak dan protein. Selanjutnya, poin B, pengaruh sistem pemeliharaan intensif versus ekstensif terhadap kualitas susu. Sistem pemeliharaan intensif, di mana ternak dikandangkan dengan pakan terkontrol, cenderung menghasilkan susu dengan komposisi gizi yang lebih stabil dan tinggi dibandingkan sistem ekstensif, yang bergantung pada padang pengembalaan. Sistem intensif memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap pakan dan lingkungan, yang berdampak pada peningkatan kualitas susu. Menurut Rahayu et al. 2020, sapi yang dipelihara secara intensif menunjukkan kandungan lemak dan protein susu yang lebih tinggi, serta lebih sedikit kontaminan mikrobiologis dibandingkan dengan sistem ekstensif. Selanjutnya, praktik pemberian pakan untuk meningkatkan komposisi gizi susu. Kualitas dan komposisi gizi susu sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan. Pakan kaya energi dan protein seperti konsentrat dan hijauan berkualitas dapat meningkatkan kadar lemak dan protein dalam susu. Suplementasi dengan minyak nabati atau biji-bijian juga terbukti meningkatkan kandungan asam lemak tak jenuh dalam susu. Menurut Syari et al. 2022, penggunaan pakan dengan formulasi tepat dapat meningkatkan kadar lemak hingga 4-5% dan protein hingga 3,5% pada susu sapi perah. Yang poin terakhir, teknologi pengolahan di tingkat peternakan untuk mempertahankan nilai gizi. Contoh, pendinginan, pasteurisasi di lokasi. Teknologi pasca panen seperti pendinginan dan pasteurisasi di lokasi produksi penting untuk menjaga mutu dan keamanan susu. Pendinginan segera setelah pemerahan menghambat pertumbuhan mikroba, sedangkan pasteurisasi membunuh patogen tanpa merusak komposisi gizi susu. Menurut Wulandari et al. 2020 menjelaskan bahwa penerapan teknologi pasteurisasi skala kecil di peternakan mampu mempertahankan kandungan protein dan lemak susu hingga 95% dari kondisi segar, sekaligus memperpanjang umur simpan si susunya. Next. Oke, kesimpulannya, susu merupakan bahan pangan hewani yang kaya nutrisi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Komposisi utama susu mencakup air, karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, serta mengandung komponen bioaktif yang mendukung sistem imun. Perbandingan kandungan gizi antar spesies ternak menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan manajemen. Penerapan teknologi dalam bidang peternakan seperti seleksi genetik, sistem pemeliharaan, pemberian pakan, dan pengolahan pasca panen terbukti mampu meningkatkan kualitas dan nilai gizi susu. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu nutrisi, teknologi, dan manajemen peternakan sangat penting untuk menghasilkan produk susu yang berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Baik, akhir kata mungkin cukup sekian dari materi dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Mengutip dari Charles Proteus Statement, tidak ada pertanyaan yang bodoh dan tidak ada orang yang menjadi bodoh sampai dia berhenti bertanya. Moderator berharap presentasi ini tidak hanya sekedar presentasi, tetapi juga dapat menambah wawasan dari teman-teman semua mengenai komposisi dan nilai gizi pada susu. Sebelumnya, terima kasih yang sudah bertanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.